nomor 15 garing POJK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15 garing 2020 dan POJK nomor 16 garing POJK.04 garing 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16 garing 2020, di mana rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas IRUPS yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC, dan secara fisik dihadiri oleh pimpinan rapat, anggota direksi, dewan komisaris, notaris, dan lembaga atau profesi penunjang sebagaimana diisyaratkan POJK 16 garing 2020 serta para pihak tertentu. Selanjutnya, kami perkenalkan anggota dewan komisaris dan direksi serta profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Mohon kepada dewan komisaris, direksi, dan profesi penunjang yang diperkenalkan untuk berdiri. Dewan Komisaris. Presiden Komisaris, Bapak Leonard Tanubrata. Komisaris, Bapak Pradopo Subekti. Komisaris Independen, Bapak Insinyur Maruli Gultom. Direksi, Presiden Direktur, Bapak Andreas Cahyadi. Direktur Keuangan, Bapak Ignatius Edi Suhardaya. Direktur, Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Kami juga memperkenalkan profesi penunjang pasar modal yang hadir, yaitu Ibu Asoya Ratam selaku notaris yang telah ditunjuk untuk membuat risalah rapat. Bapak Hansen Bunardi Wijoyo selaku akuntan publik perseroan dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan. Bapak Hartono dan Bapak Gufron mewakili PT Sinar Tamagunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Para pemegang saham dan para hadirin lainnya yang saya hormati. Untuk menjadi perhatian bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perlu saya jelaskan di sini bahwa tata tertib rapat telah ditayangkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan situs web KC pada tanggal 2 Mei 2023 bersamaan dengan pemanggilan rapat. Karenanya kami menganggap bahwa para pemegang saham telah membaca tata tertib rapat tersebut, sehingga untuk menghemat waktu kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut. Tentang tata cara penggunaan hak pemegang saham. Setelah selesai menyampaikan penjelasan mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum dilakukan perhitungan suara mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat sesuai dengan prosedur dalam tata tertib rapat. Tentang mekanisme pengambilan keputusan. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi ECKC pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15 garing 2020. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Tentang quorum dan keputusan rapat. A. Quorum rapat. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 garing 2020 jungto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. B. Keputusan rapat. Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali mata acara kelima rapat karena bersifat laporan sehingga tidak diperlukan pengambilan keputusan. Sesuai dengan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan jungto pasal 37 ayat 1 POJK 15 garing 2020, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 2 Mei 2023, Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin jalannya rapat. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Leonard Tanubrata selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Leonard kami persilahkan. Selamat siang. Pemegang saham dan hadirin yang terhormat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaannya untuk hadir dalam rapat melalui fasilitas ISEI dan KSEI maupun profesi penunjang dan pihak tertentu yang hadir dalam fisik dalam rapat ini. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal berikut. Pertama, pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada otoritas jasa keuangan melalui surat nomor 020-dir MI 4/2023 tanggal 6 April 2023. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak direksi untuk menyelenggarakan rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI tanggal 17 April 2023. Panggilan untuk rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Jakarta, dan situs web KSEI tanggal 2 Mei 2023. Sehingga dengan demikian, perseroan ini memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan dan dilakukan sebelum penyelenggaraan rapat ini. Sebelum saya membuka rapat ini, terlebih dahulu saya menanyakan kepada Ibu Notaris, apakah persyaratan quorum sudah rapat ini tercapai? Bapak Ketua Rapat, izin kami melaporkan bahwa dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan tertanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah saham yang hadir dan atau terwakili, baik yang berada di ruang rapat maupun secara elektronik adalah sejumlah 3.067.819.105 saham atau merupakan 86,643% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat hari ini, yaitu seluruhnya berjumlah 3.540.735.503 saham, sehingga telah memenuhi persyaratan quorum yang disyaratkan atau ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, junto pasal 12 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, kami kembalikan. Seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Notaris, rapat ini telah memenuhi quorum yang disyaratkan anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, rapat ini saya menyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan rapat ini secara resmi dibuka pukul 13.47. Waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Selanjutnya, untuk memenuhi pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 dapat kami informasikan sebagai berikut. Kondisi umum. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebelum memasuki mata acara rapat, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, perkenankanlah kami menyampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi umum perseroan
secara singkat. Puji syukur kami panjatkan pada penghujung tahun 2022, perseroan masih merampungkan akuisisi 99% PT Pelayaran Karana Lain yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran dan 70% saham PT Karya Abdi Luhur yang bergerak dalam bidang logistik bongkar muat. Sebagai bagian dari roadmap integrasi bisnis pelayaran dan total logistik serta ekspansi bisnis yang telah direncanakan pasca transformasi, usaha perseroan menjadi perusahaan pelayaran melalui akuisisi PT Wasesa Line dan pada Januari 2021. Integrasi bisnis ini menjadi dasar sinergi bagi kinerja perseroan pada tahun yang selanjutnya. Dan hasilnya tercermin pada pertumbuhan keuangan signifikan tahun buku 2022. Sebagaimana telah diuraikan oleh direksi dalam penjelasan mata acara pertama rapat ini. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen dukungan berkelanjutan dan dari pemegang saham utama perseroan, yaitu Prime Asia Capital dan PT Inti Bina Utama. Sebagai pengendali baru perseroan yang telah sepakat untuk mengembangkan dan mewujudkan visi perseroan sebagaimana perusahaan pelayaran dan total logistik terpadu. Baik melalui strategi pertumbuhan organik maupun anorganik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. B. Sesuai dengan panggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. Persetujuan laporan pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan di dalamnya termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Penetapan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan di tahun 2023. Perubahan susunan pengurus perseroan, laporan penggunaan dana hasil penambahan modal yang telah memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tahun 2022. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang hadir di dalam ruang rapat ini maupun secara elektronik melalui aplikasi IEC dan KCI telah dimuat dalam tata tertib rapat, telah ditayangkan pada situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KCI. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. Sekarang kita masuki mata acara pertama dalam rapat ini. Persetujuan laporan keuangan perseroan termasuk di dalam perseroan, kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengawasan keuangan perseroan tahun buku 2022. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan dalam yang diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur untuk menyampaikan penjelasan mata acara pertama dalam rapat ini. Terima kasih Pak Komisaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesarnya atas dukungan dan kepercayaan para pemegang saham terhadap perseroan, sehingga perseroan dapat melalui tahun 2022
dengan pencapaian yang jauh lebih baik untuk keberlangsungan usaha perseroan ke depan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Komisaris mengenai kondisi umum perseroan terkini, kami bersyukur penghujung tahun 2022, Perseroan dan PT Pelayaran Samudra Karana Line atau PSKL telah menyelesaikan perjanjian jual beli saham atas akuisisi 99% saham PKL yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan 70% saham KAL yang bergerak di bidang logistik bongkar muat sebagaimana telah diamanahkan oleh pemegang saham utama perseroan. PAC yang didukung oleh IBU sebagai pengendali baru perseroan untuk mengintegrasikan kegiatan pelayaran dan logistik ke dalam perseroan sebagai induk dari entitas anak. Perseroan kini telah memiliki 3 segmen usaha sejalan dengan roadmap integrasi bisnis pelayaran dan total logistik serta ekspansi bisnis yang telah direncanakan pasca transformasi usaha perseroan menjadi perusahaan pelayaran melalui akuisisi Wasesa Line pada Januari 2021. Pasca akuisisi PKL dan KAL tersebut, kinerja perseroan tumbuh secara substansial yang tercermin pada kenaikan signifikan atas pendapatan dan laba konsolidasi serta beberapa indikator utama keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan tahun buku 2022 yang telah mengkonsolidasikan ketiga entitas anak tersebut. Kendati belum mencerminkan kinerja seluruh entitas anak secara penuh, dikarenakan penerapan perlakuan standar akuntansi Indonesia untuk akuisisi terbalik atau reverse takeover atas pelaksanaan akuisisi PKL dan KAL oleh perseroan. Secara keseluruhan, perseroan berhasil mencatat kinerja memuaskan di tahun 2022 sebagaimana tertera dalam laporan konsolidasi perseroan dan entitas anak tahun buku 2022 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan atau PKF tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Penjelasan rinci atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya laporan kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun 2022 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ignatius Edi Suhardaya selaku Direktur Keuangan Perseroan. Kepada Bapak Edi Suhardaya, kami persilakan. Terima kasih Pak Andri. Kinerja tahun 2022, Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perseroan selama tahun 2022. Pada tahun buku 2022, kinerja perseroan tumbuh secara substansial yang tercermin pada beberapa kenaikan kinerja utama perseroan sebagai dampak positif atas rampungnya akuisisi Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur. Kenaikan tersebut antara lain meliputi pos-pos dalam neraca hingga profitabilitas antara lain sebagai berikut. Pertama, pendapatan konsolidasian meningkat sebesar 495,58% dari semula 20,46 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar 121,89 miliar pada tahun 2022. Diiringi dengan kenaikan beban langsung operasional tercatat sebesar 470,43% dari semula 14,07 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar 80,28 miliar seiring dengan penambahan kegiatan bisnis yang berasal dari akuisisi Pelayaran Karana Line dan Karya Abdi Luhur. Pertumbuhan laba usaha sebesar 193,82% menjadi sebesar 15,33
miliar rupiah dari semula sebesar 5,22 miliar rupiah pada tahun 2021. Capaian pendapatan dan laba usaha tersebut sebagian berasal dari kinerja entitas anak pelayaran kanal lain selama periode setahun, serta kinerja PT Wasisa Lain dan Karya Abdi Luhur untuk periode Desember tahun 2022. Sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau PSHK nomor 22 tentang akuisisi terbalik atau reverse takeover. Total aset meningkat tajam sebesar 509,30% dari semula sebesar 78,09 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar 475 miliar pada akhir tahun 2022. Sedangkan total liabilitas tahun 2022 meningkat 284,43% menjadi sebesar 81,04 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar 21,08 miliar seiring dengan penambahan kegiatan usaha yang berasal dari PKL dan KAL. Penguatan struktur ekuitas yang signifikan di mana perseroan mencatat peningkatan ekuitas sebesar 591,08% menjadi sebesar 394 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar 57,01 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan modal di store dalam pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu yang ketiga atau PMHMETD yang ketiga yang menghasilkan realisasi bersih ekuitas sebesar 178,63 miliar serta laba bersih perseroan pada tahun 2022 sebesar 15,35 miliar. Praktek kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan keselamatan pelayaran dengan mematuhi aturan prosedur dan standar nasional maupun internasional yang berlaku untuk mencapai target tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Kinerja HSE pada tahun 2022 mencatat pencapaian yang sangat baik. Tidak terdapat kecelakaan kapal dan kecelakaan kerja yang terjadi dengan jumlah jam kerja pada tahun 2022 mencapai lebih dari 197.587 jam kerja. Kemudian pada Mei 2022, entitas anak Wasisa Lain memperoleh penghargaan nihil kecelakaan untuk periode 2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan. Perseroan melalui entitas anak Wasisa Lain juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 yang memiliki tugas dan tanggung jawab pokok antara lain menghimpun dan mengelola data tentang K3, mempertanggungjawabkan pelaksanaan K3 di perusahaannya kepada pemerintah, membantu manajemen menyusun kebijakan K3 dan pedoman kerja untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan lainnya. Sepanjang tahun 2022, P2K3 telah menjalankan fungsinya dengan mengadakan sejumlah rapat-rapat pembahasan mengenai isu penting K3, sertifikasi peralatan hingga isu lingkungan seperti penghematan sumber daya alam, mengenal bahan berbahaya, dan pengelolaan limbah B3. Seluruh entitas anak senantiasa melakukan pengkinian seluruh sistem manajemen operasi yang merupakan juga sistem manajemen berkelanjutan antara lain pengkinian ISO 4501-2018 untuk sistem kesehatan dan keselamatan kerja untuk manajemen kapal, kepemilikan kapal, dan pengoperasian kapal. Penerapan tata kelola tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2022,
Perseroan telah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada tanggal 24 Mei 2022 dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada tanggal 9 September 2002 yang masing-masing telah melahirkan keputusan substansial, yakni persetujuan pembagian dividen final tunai yang pembayarannya telah direalisasikan pada Juni 2022 dan persetujuan PMHMETD ketiga sehubungan dengan akuisisi 99% saham Karana Lain dan akuisisi 70% saham Karya Abdi Luhur, serta penambahan kegiatan usaha bongkar muat sehubungan dengan akuisisi Karya Abdi Luhur tersebut. Keseluruhan hasil keputusan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa telah dilaksanakan oleh perseroan pada tahun 2022. Selama tahun 2022, seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris telah menghadiri setiap rapat kuartal maupun rapat insidental lainnya, baik hadir secara langsung maupun secara virtual, dengan agenda pembahasan antara lain meliputi laporan dan update informasi capaian kinerja perseroan, strategi berkelanjutan usaha, dan upaya jangka pendek dalam mewujudkan visi misi perseroan. Kami telah mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpisah dalam laporan keberlanjutan tahun 2022. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan 2022. Informasi mengenai kedua laporan tersebut dapat diakses melalui website perseroan maupun bursa. Kemudian untuk risiko, tantangan, dan prospek usaha akan dilanjutkan oleh Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf selamat siang, saya lanjutkan. Risiko, tantangan, dan prospek usaha. Prospek usaha perseroan saat ini tergantung pada pencapaian kinerja entitas anak. Berikut sejumlah risiko yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha perseroan. Risiko utama yang dihadapi oleh perseroan adalah risiko sebagai perusahaan induk. Mengingat saat ini seluruh pendapatan perseroan seluruhnya berasal dari entitas anak. Apabila entitas anak mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja perseroan. Informasi lengkap mengenai risiko dapat dilihat dalam laporan tahunan 2022 dan laporan keberlanjutan 2022. Prospek usaha perseroan saat ini tergantung pada pencapaian kinerja entitas anak pada ketiga segmen usaha perseroan yang memiliki karakter risiko maupun ketergantungan bisnis yang berbeda sesuai dengan industrinya. Untuk segmen pelayaran yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai, prospek usaha perseroan sepenuhnya tergantung pada industri migas. Kami optimis prospek usaha dan pertumbuhan kinerja perseroan ke depan menunjukkan tren yang positif, melihat peluang kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai atau offshore tetap tinggi untuk menjaga eksistensi produksi sekitar 660.000 barrel per day sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Secara bertahap juga akan meningkat mencapai 1 juta barrel per hari pada tahun 2030 mendatang. Manajemen juga optimis perseroan dapat membukukan lonjakan pendapatan dan perolehan laba pada tahun berjalan 2023 mendatang yang didorong oleh tren pertumbuhan kinerja perdagangan ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2023 yang tetap tumbuh positif kendati di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak terhadap disrupsi rantai pasok hingga kekhawatiran atas ancaman resesi global. Merespon prospek dan peluang usaha tersebut, kedua entitas anak perseroan yang bergerak di bidang pelayaran telah mengembangkan jasa layanan chartering and brokering dengan mengoptimalkan bisnis network yang dimiliki serta manajemen entitas anak yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik di industri pelayaran. Kami juga menargetkan penambahan belanja modal untuk peremajaan dan peningkatan produktivitas bongkar muat dalam merespon peluang pertumbuhan kinerja ekspor impor Indonesia pada tahun 2023 tersebut. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi
Dengan seluruh tantangan yang telah berhasil dilalui, izinkan direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis perseroan. Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan perseroan, diantaranya kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas kinerja dari manajemen dan para insan perusahaan, masing-masing entitas anak yang telah melakukan terobosan untuk memperluas pasar, meningkatkan intensitas pasar, serta meminimalkan biaya operasional masing-masing segmen perkapalan dan keagenan maupun segmen usaha bongkar muat. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Andreas Cahyadi, Bapak Ignatius Edi Suhardaya, dan Ibu Dia dalam pemaparan laporannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Untuk selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 akan disampaikan oleh Bapak Pradopo Subekti mewakili Dewan Komisaris. Bapak Pradopo, kami silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Para pemegang saham yang terhormat, perkenanlah kami selaku Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap operasional perseroan di tahun buku 2022. Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga perseroan dapat melalui tahun 2022 dengan mencatatkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang terus membaik. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pengelolaan perseroan oleh direksi. Berikut catatan terhadap kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian pada kinerja direksi. Secara umum, Dewan Komisaris menilai direksi telah bekerja optimal dan persistensi atas pencapaian lompatan kinerja perusahaan tahun buku 2022 yang mencatat pertumbuhan yang mengesankan seiring dengan rampungnya akuisisi perusahaan target sebagai bagian dari implementasi strategi pertumbuhan perseroan, termasuk capaian kinerja operasional entitas anak existing. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya direksi di mana perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasian pada tahun 2022 sebesar 121,89 miliar dari semula 20,47 miliar pada tahun 2021 atau meningkat 495,58% dan berhasil membukukan laba usaha sebesar 15,35 miliar dari semula 5,22 miliar rupiah pada tahun 2021. Yang sebagian besar berasal dari kontribusi entitas anak yang baru, seiring dengan penambahan kegiatan bisnis yang berasal dari akuisisi BKL dan KAL. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi atas rampungnya aksi korporasi PMHMETD 3 yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan struktur permodalan perseroan sebagaimana tercermin pada peningkatan ekuitas sebesar 591,08% menjadi sebesar
394 miliar rupiah dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 57,01 miliar rupiah. Pengawasan atas implementasi strategi. Komisaris menilai bahwa direksi telah mengelola perseroan di tahun 2002 berdasarkan kebijakan dan langkah strategis dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan sesuai arahan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali dalam mewujudkan visi dan misi perseroan, serta senantiasa berpedoman pada peta jalan integrasi bisnis yang telah direncanakan pasca transformasi usaha dengan tetap mematuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga upaya maksimal direksi atas implementasi strategis pada tahun 2022 tersebut menghasilkan perbaikan kinerja yang mengesankan pada tahun buku 2022. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam membuat perubahan strategi yang diperlukan untuk merespon cepat tantangan yang ada dalam menjamin keberlanjutan usaha perseroan ke depan. Penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan. Kami mencermati bahwa perseroan telah memiliki aturan baku sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulator. Perseroan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah tantangan integrasi bisnis atau masuknya bisnis pelayaran dan bongkar muat yang baru rampung diakuisisi pada awal Desember 2022. Antara lain dengan melakukan penyesuaian atas penyusunan laporan keuangan, berikut laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun buku 2022 secara tepat waktu, serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi maupun diakuisisi penerapan tata kelola lainnya. Dewan Komisaris secara konsisten terus mendorong direksi dan seluruh jajaran manajemen entitas anak agar terus memperbaiki implementasi GCG untuk dapat meraih dan mempertahankan kinerja terbaik bagi keberlanjutan usaha perseroan. Selanjutnya mengenai penilaian kerja komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022, kami memandang bahwa seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah bekerja dengan baik dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maupun direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan direksi maupun rapat dengan auditor independen. Pandangan atas penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas beragam aktivitas CSR yang menjalankan tahun 2022 yang berfokus pada bantuan kesejahteraan komunitas, pendidikan, dan kesehatan bagi karyawan dan masyarakat di sekitar. Dewan Komisaris terus mendorong direksi untuk menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang komprehensif, termasuk meningkatkan pengelolaan database yang akurat dan terstruktur terkait pengelolaan manajemen limbah, meningkatkan promosi budaya keberlanjutan atas penghematan energi dan air yang melekat pada seluruh aktivitas operasional, dan implementasi program keberlanjutan sosial dan lingkungan lainnya. Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh direksi. Direksi telah menyusun rencana kerja 2023 yang telah dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendalian, serta telah menetapkan sejumlah target yang akan dicapai dalam tahun 2023, berikut langkah strategis yang akan dijalankan. Kami sependapat dengan direksi bahwa industri jasa pelayaran yang berbasis
pendukung jasa hulu migas lepas pantai masih memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan produsen migas dalam menjaga level produksi lapangan existing dengan target lifting nasional sebesar 660.000 barrel per hari APBN 2023, Kementerian Keuangan 2022. Demikian halnya, Dewan Komisaris sependapat dengan target kinerja segmen bongkar muat 2023 yang ditetapkan direksi yang telah mengacu pada prospek industri jasa bongkar muat yang masih tumbuh mengikuti prospek pertumbuhan perdagangan ekspor-import pemerintah tahun 2023. Pemerintah mentargetkan kinerja ekspor-import tahun 2023 dengan tetap tumbuh positif. Dengan proyeksi nilai ekspor pada tahun 2023 naik sebesar 12,8% dan nilai impor sebesar 14,9%, meski lebih melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai pertumbuhan ekspor sebesar 29,4% dan impor sebesar 25,37%. Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan arahan agar ke depan direksi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai upaya yang konsisten dalam memperkuat fundamental perseroan, yang pada gilirannya akan meningkatkan shareholder value perseroan ke depan. Apresiasi dan penutup. Pencapaian kinerja perseroan tahun 2022 tidak lepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan, mulai dari internal karyawan, pelanggan, mitra kerja, hingga pemegang saham dan instansi terkait. Oleh karenanya, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang diamanahkan kepada Dewan Komisaris dan segenap manajemen. Secara khusus, perkenankanlah kami juga menyampaikan terima kasih atas komitmen IBU, pemegang saham pengendali baru perseroan, dalam mewujudkan salah satu visi misi perseroan sebagai perusahaan pelayaran dan logistik terpadu. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada direksi dan jajaran manajemen entitas anak, serta seluruh insan perseroan atas kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk terus berupaya meningkatkan kinerja perseroan sesuai tujuan, visi, dan misi sebagaimana diamanatkan pemegang saham dan RUPS. Kami mengajak seluruh jajaran manajemen dan insan perseroan beserta entitas anak untuk memupuk terus semangat kerja keras dan kerja cerdas, memelihara sinergitas antar karyawan, antar unit kerja, antar divisi, serta meningkatkan kolaborasi antar entitas anak, sehingga setiap kendala dapat diatasi dan setiap peluang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebermanfaatan segenap insan perseroan dan keberlanjutan usaha ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Pararopo. Terima kasih Pak Pararopo. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara pertama dari rapat. Bagi pemegang saham yang atau kuasa pemegang saham yang hadir di ruangan rapat ini ingin mengajukan pertanyaan, persilakan dengan mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir pertanyaan yang untuk diisi. Pemegang saham yang hadir yang secara elektronik harap menyampaikan secara tertulis dalam menggunakan fitur chat pada aplikasi eASY dan
KSEI. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami persilakan. Oleh karena itu, Bapak Pimpinan Rapat, tidak terdapat pertanyaan baik dari ruang rapat maupun melalui sistem Easy Kese. Terima kasih. terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dalam rapat sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perseroan terhadap laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku 2022. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh kantor akuntan pabrik Paul Hadiwinata Hidayat, Arsono Retno Palilingan, dan rekan dengan opini wajar. Dalam semua hal yang bersifat material sebagaimana dimuat dalam laporan auditor tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor 00575 garing 2.1133 garing AU poin 1 garing 05 garing 11684 das 2 garing 1 garing 3 garing 2023. Ketiga, selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan perseroan dan disahkan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2022 tersebut berarti rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquit the charge kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022. Sejauh tindakan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya. Para pemegang saham yang terhormat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami mengusulkan kepada segenap para pemegang saham perseroan untuk menyetujui usul keputusan mata acara pertama dari rapat ini. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberi kuasa tidak setuju atau abstain? Apakah ada? Kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan melalui aplikasi e-sign KSEI. Pada notaris mohon dilakukan perhitungan suara melalui ESY KSEI melaporkan perhitungan tersebut. Nanti kita boleh di-capture nggak, Pak? Kenapa nggak kelihatan aja, Pak? Ya, boleh capture. Selanjutnya. Ya, Bapak Pimpinan Rapat, kami laporkan untuk usulan keputusan mata acara pertama, baik dari ruang rapat maupun melalui sistem Easy Kese, tidak terdapat pemegang saham ataupun kuasanya yang menyampaikan suara tidak setuju ataupun abstain. Dengan demikian, usulan keputusan mata acara pertama disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan mata acara pertama dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi.
Sekarang kita memasuki mata acara kedua dari rapat. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Selanjutnya, saya persilakan kepada Direksi Perseroan yang diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi untuk memberikan penjelasan atas mata acara kedua dari rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. Mengacu keputusan mata acara pertama rapat yang telah mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perseroan mencatat laba tahun berjalan dengan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar 15 miliar 253 juta 275.632 rupiah. Dan selanjutnya direksi mengusulkan penetapan penggunaan laba perseroan tahun berjalan sebagai berikut. 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar 15 miliar 253 juta 275.632 rupiah untuk dipergunakan sebagai berikut. 1. Dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham sebesar 1,50 rupiah per saham atau seluruhnya sebesar 5 miliar 311 juta 103.255 rupiah. Dengan tata cara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen final tunai tersebut adalah sebesar 9 miliar 942 juta 172.377 rupiah dialokasikan untuk menambah saldo laba ditahan atau retained earning perseroan. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen final tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan dan usul keputusan mata acara kedua dari rapat, dan selanjutnya kami serahkan kembali rapat kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara kedua dari rapat. Apabila masih ada yang hendak diajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara kedua, mekanisme secara tanya jawab yang sama dengan mata acara sebelumnya. Pada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilakan. Tidak ada, Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada lagi mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usul keputusan sebagaimana telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberi suara tidak setuju atau abstain, apabila ada, maka dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir di dalam secara elektronik, dipersilakan untuk aplikasi e-SI KCI. Kepada notaris, Ibu Notaris mohon dilakukan perhitungan suara tersebut, melaporkan hasil suara tersebut.
Bapak pimpinan rapat, dari ruang rapat maupun melalui izi ke C, tidak ada pemegang saham yang menyampaikan tidak setuju maupun abstain. Usulan keputusan mata acara kedua disetujui dengan suara bulat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Ketiga, sekarang kita memasuki acara ketiga dari rapat. Penetapan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2023. Selanjutnya saya persilahkan kepada Direksi Perseroan yang akan diwakili oleh Bapak Ignatius Edi Suardaya untuk memberikan penjelasan dan melalui mata acara ini. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, bahwa perseroan telah menunjuk kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pralingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2022, di mana kantor akuntan publik telah menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, serta telah memberikan penawaran biaya jasa yang kompetitif dan tetap menjaga kualitas layanan dan laporan audit sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direksi mengusulkan untuk pertama, menunjuk kembali kantor akuntan publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pralingan dan rekan untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melimpahkan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara ketiga dari rapat. Apabila masih ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara ketiga, mekanisme secara acara tanya jawab yang sama dengan mata acara berikutnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham kami persilakan. Tidak ada, Bapak pimpinan rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, maka para ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila ada, maka persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, persilakan melalui aplikasi ASI KCI. Selanjutnya, kepada notaris, kami mohon dilakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui IKC, melaporkan perhitungan sesuai dengan tersebut. Bapak pimpinan rapat, untuk usulan keputusan mata acara ketiga disetujui dengan suara bulat. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana telah kami kemukakan tadi. Mata acara keempat. Sekarang kita memasuki mata acara keempat, yaitu perubahan susunan pengurus. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan
yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur untuk memberikan penjelasan atas mata acara keempat ini. Pak Andreas, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Para pemegang saham yang terhormat, mata acara keempat dilaksanakan sehubungan dengan masuknya Ibu sebagai pemegang saham pengendali baru perseroan melalui pelaksanaan PHME-TD ketiga yang telah memperoleh pengalihan hak pengendalian dari PAC pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, efektif terhitung tanggal tersebut, Ibu secara resmi telah menjadi pemegang saham pengendali perseroan. Selanjutnya, Ibu telah melaksanakan dan memenuhi kewajiban penawaran tender sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/2008. Dengan kepemilikan saham setelah pelaksanaan penawaran tender wajib hingga pada saat pelaksanaan rapat ini menjadi sebesar 31,91%. Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui surat nomor 010-Jakarta-4-2023 tanggal 10 April 2023, Ibu telah menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan surat Ibu tersebut mengusulkan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan rapat ini dan menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota direksi dan komisaris tersebut. Dan menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan susunannya menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, sebagai Presiden Komisaris, Bapak Leonard Tanubrata. Komisaris, Bapak Muhammad Indra Permana. Komisaris Independen, Bapak Insinyur Maruli Gultom. Sebagai direksi Presiden Direktur, saya sendiri Andreas Cahyadi. Direktur Keuangan, Bapak Ignatius Edi Suhardaya. Dan Direktur Insinyur Bambang Edianto. Dengan masa jabatan 3 tahun terhitung sejak penutupan rapat ini hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Sementara untuk Dewan Komisaris, masa jabatan 5 tahun terhitung sejak penutupan rapat ini sehingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya sebagai anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara keempat dari rapat dalam akte notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mendaftarkannya dalam daftar perseroan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara keempat dari rapat. Untuk mengenal
untuk lebih mengenal calon pengurus perseroan yang baru, khususnya Bapak Muhammad Indra Permana dan Bapak Bambang Edianto, kami mohon pembawa acara untuk membacakan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Terima kasih Pak Andre. Calon Komisaris Bapak Muhammad Indra Permana. Bapak Muhammad Indra Permana, warga negara Indonesia, berumur 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hukum Nusantara, Bandung. Pengalaman kerja dan rangkap jabatan. Beliau menjabat posisi eksekutif pada berbagai perusahaan dalam grup usaha PT Baruna Bina Utama, antara lain sebagai Presiden Direktur dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, Direktur Utama pada PT Inti Bina Utama dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, serta menduduki posisi strategis sebagai komisaris pada PT Baruna Raya Logistik dari tahun 2013 sampai 2019. Komisaris PT Sentra Baruna Hijau dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, Komisaris PT Baruna Inti Lestari dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, Komisaris pada PT Sentra Modal Harmoni tahun 2016 sampai dengan sekarang, Komisaris PT Karana Line dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, serta Komisaris pada PT Mutu Agung Lestari dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Training, kursus atau seminar dan workshop. Beliau pernah mengikuti berbagai lokakarya dan seminar berkenaan dengan kewirausahaan, shipping business, executive English program, manajemen kontrol, undang-undang perseroan terbatas, khususnya mengenai wewenang dan tanggung jawab komisaris dan direksi, seminar go public, holding company, good corporate governance, dan manajemen resiko, serta mengikuti diskusi panel review dan outlook perekonomian Indonesia yang diselenggarakan pihak internal. Demikian kami sampaikan CV dari Bapak Muhammad Indra Permana. Selanjutnya akan kami sampaikan calon direktur Bapak Insinyur Bambang Edianto. Bapak Bambang Edianto, warga negara Indonesia, berusia 73 tahun, lahir di Wonosobo pada tahun 1949. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pancasila di Jakarta pada tahun 1983. Pengalaman kerja dan rangkap jabatan. Memiliki rekam jejak yang teruji di industri pelayaran dan logistik lebih dari separuh hidupnya. Mengawali karir pada PT Jawimex Shipyard Surabaya pada tahun 1975 dan dipercaya sebagai direktur pada tahun 1975 sampai dengan 1980. Menduduki posisi eksekutif pada PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di sektor jasa bongkar muat atau stevedoring, yakni sebagai direktur pada tahun 1986 sampai dengan 1988. Dan direktur utama pada tahun 1988 sampai dengan 1990. Di mana beliau berhasil membangun dan mengembangkan grup perusahaan bongkar muat dengan mendirikan 9 perusahaan bongkar muat atau PBM di wilayah Indonesia pada tahun 1988. Beliau juga menempati posisi kunci dan strategis pada PT Karana Line antara lain sebagai direktur tahun 1990 sampai 1999, komisaris 1999 sampai dengan 2002, direktur 2002 sampai 2008 dan sebagai direktur utama 2008 sampai dengan sekarang. Bersamaan dengan pengembangan Karana Line, beliau juga diangkat sebagai Presiden Direktur PT Baruna Raya Logistik dari tahun 2004 sampai dengan 2019 dan Komisaris 2019 sampai dengan sekarang, yang bergerak di bidang pelayaran, pendukung sektor usaha migas dan berhasil melakukan ekspansi pengadaan 21 unit kapal baru untuk mendukung jasa produksi minyak lepas pantai. Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sentra Baruna Hijau dari 2006 sampai dengan sekarang, serta komisaris pada PT Baruna Bina Utama, perusahaan holding investasi dengan jangkauan bisnis meliputi pelayaran lepas pantai, pelayaran kargo antar pulau, freight forwarding, rental equipment, stevedoring, serta perdagangan dan jasa keuangan. Selain berkiprah di industri pelayaran dan logistik, beliau merupakan salah satu pemegang saham, pengendali atau pemilik manfaat akhir pada perusahaan jasa keuangan. Training, kursus, seminar, atau workshop. Beliau pernah mengikuti berbagai lokakarya dan seminar berkenaan dengan kewirausahaan, shipping business, executive English program, manajemen kontrol,
Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Seminar Go Public, Holding Company, Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, serta mengikuti diskusi panel review dan outlook perekonomian Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak internal, organisasi dan kegiatan sosial. Beliau aktif di berbagai organisasi industri, antara lain sebagai Ketua Promindo atau Proteksi Maritim Indonesia atau PM Club Indonesia 2020 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan Koordinator Divisi Luar Negeri dari tahun 1994 sampai dengan 2001. Pada Organisasi Indonesia National Ship Power, INSA, anggota Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia atau K3I BKI pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dari tahun 1998 sampai dengan 2001, serta pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia National Line dari tahun 1991 sampai 1994. Selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan filantropi pada Yayasan Yatim Piatu Gatot Subroto di Ponorogo, Semarang, dan pendiri pada Yayasan Sentra Baruna Hijau. Demikian kami sampaikan CV dari calon komisaris dan calon direktur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sugeng. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat atas penjelasan dan usul keputusan atas mata acara keempat dari rapat. Apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait mata acara keempat, mekanisme acara tanya jawab sama dengan acara sebelumnya. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kami persilahkan. Tidak ada, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan sebagaimana telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apakah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Bapak Pimpinan Rapat, kami laporkan untuk perhitungan suara mata acara keempat tidak terdapat pemegang saham maupun kuasanya yang menyatakan tidak setuju ataupun abstain. Usulan keputusan mata acara keempat disetujui dengan suara bulat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana telah dikemukakan tadi. Sekarang kita memasuki acara kelima dari rapat, yaitu laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas ketiga sehubungan dengan penambahan modal dan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Mata acara yang kelima bersifat pelaporan sehingga tidak melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya saya persilakan untuk Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ignatius Edi Suardaya untuk memberi penjelasan atas mata acara kelima ini. Pak Edi, kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, pada Desember 2022, Perseroan telah melaksanakan penawaran umum terbatas ketiga atau PUT 3 dengan peningkatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor S-237-D.04-2022 tanggal 22 November 2022.
Realisasi pelaksanaan PMH-METD yang ketiga adalah sejumlah 1.947.747.137 saham kelas B atau sejumlah 181.128.277.605 rupiah. Selanjutnya disebut dana hasil penawaran umum. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan pada tanggal 23 November 2022, dana yang diperoleh perseroan dari hasil PMH-METD ketiga tersebut akan digunakan untuk: pertama, senilai 178 miliar rupiah akan digunakan untuk pengambil alihan A sejumlah 64.350 saham atau 99% saham dari seluruh saham yang dikeluarkan dan setor penuh dalam PT Pelayaran Karana Line dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan atau KJPP Kusnanto dan rekan sebagaimana laporannya nomor 00113/2.062/01/1/Romawi 8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai pasar seluruh saham PKL adalah sebesar 116,65 miliar. B. Digunakan untuk mengakuisisi sejumlah 17.500.000 saham atau 70% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh PT Karya Abdiluhur dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh KJPP Kusnanto dan rekan sebagaimana laporan nomor 00114-20-TT012-05-0153-1/Romawi 8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai pasar seluruh saham KAL sebesar 68,11 miliar rupiah. Sisanya setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung biaya operasional perseroan. Atas pelaksanaan PU 3 tersebut, perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum atau LRPD hasil PU 3 kepada OJK melalui surat nomor 004-dir-MI-Romawi 1-2023 tertanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan POJK nomor 30/POJK.05/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum atau POJK 30/2015, antara lain menyatakan bahwa dalam hal seluruh dana hasil penawaran umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan. Oleh karenanya, dalam mata acara kelima rapat ini, perseroan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil PU 3 yang merupakan posisi terakhir realisasi penggunaan dana yang telah digunakan hingga per 30 April 2023, yakni sebagai berikut. Nilai realisasi hasil penawaran umum terbatas. Jumlah hasil penawaran umum terbatas adalah sebesar 181.128.277.000 rupiah. Kemudian biaya emisi sebesar 2.493.722.000 rupiah, sehingga hasil bersih yang diperoleh sebesar 178.634.555.000. Rencana penggunaan dana
untuk pembayaran akuisisi saham PKL dan KAL sebesar 178 miliar rupiah. Kemudian untuk modal kerja sebesar 634.555.000 rupiah. Sedangkan realisasi penggunaan dananya adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran akuisisi saham PKL dan KAL sebesar 178 miliar rupiah. Kemudian untuk modal kerja sebesar 634.555.000 rupiah. Dengan demikian, sisa dana hasil PU3 saat ini adalah nihil. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan penggunaan dana hasil PU3 dan seluruh hasil bersih penawaran umum tersebut sebesar 181.128.277.605 rupiah setelah dikurangi biaya penawaran umum telah digunakan sepenuhnya sesuai rencana penggunaan dana. Mata acara kelima ini bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham yang terhormat dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya dengan tidak adanya lagi hal lain hendak dibicarakan di dalam rapat ini dan dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat yang telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham khususnya serta para hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 15.00. Demikian acara RUPS tahunan PT Mitra Investindo sudah ditutup oleh pimpinan rapat Bapak Leonard Tanubrata. Bapak Leonard Tanubrata, untuk selanjutnya sesi foto bersama, mohon untuk fotografer dan untuk para undangan mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Sesi foto bersama.